kita lanjut dari cerita sebelumnya. Kali ini Tangzan dan kawan-kawan tentu saja sudah akan melawan tim petarung gila. Kedua tim masuk dalam arena dengan gaya uniknya. Pertarungan ini ditonton oleh banyak sekali orang. Pembawa acara pun memberikan waktu 1 menit untuk kedua tim saling memanggil martial soul mereka. 4、3、2、1。机关中居然有4名魂尊，全部是顶级武魂配置。风速局。 Tampaknya si Bada ini adalah ahli roh tipe kekuatan. Seharusnya Mupa yang akan melawannya. Di sisi lain mereka juga mempunyai Martial Soul Cakram Penuh Harapan, jenis tipe pendukung sama seperti Rongrong. Namun dari semua itu ada satu yang benar-benar kuat. Tentu saja itu adalah si wanita laba-laba. Akankah Tangzan dan lainnya menang? Kedua tim pun saling mengadukan kekuatan. Pertarungan pun dimulai. Keduanya saling memberikan serangan. Mereka sangat syok melihat ubin pagoda milik Rongrong. Alhasil mereka menjadi terlalu nafsu menumbangkan Rongrong duluan. Dua petarung dari petarung gila pun sudah tumbang. Kali ini Tangzan dan tim mengambil keuntungan. Mereka segera menyerang pengguna cakram penuh harapan. Lagi dan lagi, Tangzan dan tim semakin unggul jauh. Pengguna cakram harapan sudah berhasil ditumbangkan Chouqing. Namun tak lama setelah itu, sang badak menjadi sangat marah. Ia mengaktifkan skill berserkernya. Dalam efek skill berserker, seluruh serangan tim akan menjadi kuat 15%. Selain itu, mereka juga tidak akan merasakan sakit. Tangzan dan lainnya pun memutuskan untuk terbang sambil memikirkan solusi. Namun setelah terbang, ternyata tim petarung gila ini masih memiliki cara untuk menyerang. Mereka menghancurkan seluruh gedung-gedung arena dan menyerang dengan bebatuan. Rongrong pun berhasil tertangkap. Untungnya, kecepatan ular ekor Phoenix dari Oscar ini sangat cepat. Oscar pun tak terluka. Beberapa saat kemudian, semua orang berkumpul. Kali ini, sang wanita mengendalikan seluruh gerakan timnya. Namun di sisi lain, Tangzan mulai menyadari sesuatu, bahwa dalam mode berserker, seluruh anggota tim petarung gila ini mulai kehilangan kesadaran. Hanya tinggal si pria besar dan si wanita yang masih sadar. Tampaknya, efek berserker juga tidak boleh digunakan terlalu lama, atau timnya sendiri akan kehilangan kesadaran. Namun ternyata di sisi lain, efek sayap Oscar juga segera akan menghilang. Oscar hanya bisa membuatkan satu sosis lagi, karena tadi harus terbanting demi menyelamatkan Rongrong. Sedangkan yang lainnya juga sudah kelelahan. Alhasil Tangzan pun memutuskan untuk melawan mereka 1 versus 6. Namun si Oscar tak sempat memberikan sosis terakhirnya karena ia sudah kehabisan tenaga. 虽然只剩我一人，但谁胜谁负还不一定呢。史莱克7怪的翻盘已经开始了。就算凭借生物体的力量，我也能碾碎你。鬼影迷踪。Dan Tangzan pun berhasil memenangkan pertarungan. Kebetulan sekali karena cincin roh ketiga Tangzan juga adalah laba-laba. Ia berhasil menyerap efek skill laba-laba dari wanita lawan. 7 monster Akademi Shrek pun berhasil mematahkan 7 kemenangan beruntun petarung gila. Semua orang menyoraki mereka di sana. Setelah hal itu, Guru Tase kembali mengevaluasi pertempuran tadi.
Oscar merasa dirinya itu sangat tidak berguna, bahkan ia tidak bisa membuatkan satu sosis jamur terakhir untuk Tang San. Namun, Guru Tase berkata lain, ia merasa kalau Oscar ini sudah sangat berperan banyak di dalam game kali ini. Guru Tase sangat senang karena kekompakan tim Akademi Shrek semakin hebat. Begitu pula dengan Kepala Sekolah Flounder dan juga Guru Uchi. Tang San dan lainnya pun diperbolehkan beristirahat sehari penuh esok harinya. Karena sangat senang, Guru Tase pun mengajak Kepala Sekolah Flounder minum-minum. Kepala Sekolah Flounder ini mengaku kalah. Bahkan si gendut Phoenix saja sekarang jauh lebih hebat di bawah pengajaran Guru Tase. Hari demi hari, bulan demi bulan, 7 monster Akademi Shrek pun memenangkan semakin banyak pertarungan. Mulai dari pertarungan 1 versus 1, 2 versus 2, dan pertarungan berkelompok. Mereka saling melatih kekompakan tim satu sama lain. Poin demi poin pun berhasil didapatkan. Mereka terus mendominasi arena Sotuo. Hingga akhirnya para anak-anak pun mengidolakan mereka. Mereka menjadi semakin terkenal. Sampai di suatu hari, sebuah tantangan baru datang. Ceritanya Guru Tase sedang mendaftar poin untuk Akademi Shrek. Lalu ternyata ada manajer arena Sotuo yang ternyata ingin berbicara kepadanya. Wanita kasir pun segera menyuruh manajer itu datang. Diceritakan bahwa beberapa hari lalu, ada sekelompok tim kekaisaran dari kota besar yang baru saja mendaftar. Mereka ini sangat hebat. Baru saja level 30 sudah berhasil mendapatkan lencana perak. Menurut peraturan di arena Sotuo, petarung lencana perak itu biasanya sudah level 40 ke atas. Namun karena tim ini semuanya hanya level 30, mereka juga hanya boleh melawan tim-tim kisaran level 30 sampai 39 saja. Hal ini membawa kerugian yang sangat besar bagi arena. Seluruh petarung arena Sotuo kisaran level 30 sudah dikalahkan semua, termasuk petarung gila yang dianggap sudah sangat kuat. Menurut manajer Sotuo, 7 monster Akademi Shrek ini memiliki cincin-cincin roh yang sempurna untuk melawan mereka. Ia pun meminta 7 monster Akademi Shrek bertarung ke arena pusat. Imbalannya mereka akan mendapatkan 10.000 koin emas. Guru Tase pun menerima tantangan tersebut. Sang wanita kasir pun segera memberikan buku rincian lawan. Setelah kembali ke kamar, Guru Tase pun memberikan rincian musuh kepada Tang San dan tim. Ternyata mereka semua adalah murid-murid dari akademi ternama di kota Sotuo yang dikelola langsung oleh Kaisar. Pendidikan mereka sangat elit, hanya keluarga-keluarga bangsawan yang bisa masuk ke akademi tersebut. Ketua tim mereka bernama Yu Tianheng, Martial Soul, naga tiran petir biru. Naga petir biru ini dijuluki serangan terhebat tipe binatang buas. Keberadaan naga petir juga sangat langka, ibaratnya seperti ubin pagoda milik Rongrong. Dan ada juga wakil kapten mereka bernama Tukuyen, Martial Soul ular fosfor giok. Nah, ular fosfor giok ini juga sangat spesial sekali. Mereka termasuk sebagai salah satu Martial Soul keluarga besar kerajaan. Ada satu tuolok yang sangat terkenal dengan Martial Soul tersebut. Ia terkenal sebagai tuolok tipe racun yang paling sulit dihadapi. Takutnya, Tukuyen ini adalah salah satu dari keluarga besar mereka, karena marga mereka juga sudah sama guys. Dan di sisi ketiga mereka juga memiliki 2 bersaudara Shemo. Mereka adalah Martial Soul, hewan penyu hitam. Tergolong sebagai Martial Soul, tipe bertahan paling kuat. Ada juga Ye Ling Ling. Wah, pokoknya tim mereka sungguh komplit sekali. Dalam pertarungan, Ling Ling ini bisa menyembuhkan teman secara instan. Ia adalah tipe penyembuhan, Martial Soul alat, lautan 9 hati. Sisanya juga ada Martial Soul keren seperti macan tutul, dan Martial Soul burung putih. Kali ini Guru Tase pun memperbolehkan Tang San menggunakan tulang rohnya untuk bertarung. Meskipun Guru Tase berkata kesempatan mereka menang hanya 30%, namun mereka sangat percaya diri. Di tengah pembicaraan, Rongrong
memberikan pendapatnya. Menurutnya, satu-satunya orang yang perlu dikalahkan dulu adalah si Ling Ling ini. Rongrong berkata ia tahu Martial Soul Lautan Sembilan Hati ini. Mereka bisa menyembuhkan orang terus-menerus dalam arena. Semakin banyak jumlah cincin, maka semakin meningkat efek penyembuhannya. Namun di sisi lain, Tang San sendiri yakin kalau mereka akan menang. Mereka sendiri sudah memenangkan 27 pertarungan beruntun. Mampukah Tang San dan lainnya memenangkan pertarungan tersebut? Kita akan ruangan. Ia tuh berkata, takutnya kali ini kalian juga akan mendapatkan lawan. Ada juga Mupai sebagai memenangkan 27 kali pertarungan beruntun. Kuncinya adalah di Tang San. Ia selalu menjadi penentu dalam suatu pertarungan. Ada juga Mupai sebagai kapten tim yang paling kuat. Guru mereka pun menyuruh untuk tidak boleh meremehkan lawan kali ini. Sebelum pergi, ia juga berkata kali ini tidak boleh melukai lawan dengan serius, terutama dari racun ular fosfor Gio. Alasannya nanti akan diberitahu. Dan malam harinya pertarungan pun sudah akan dimulai. Kedua tim saling masuk dengan gaya unik mereka. Mereka akan bertarung di arena paling luas, di Arena Sotuo, berdiameter 70 meter dan bisa menjangkau 20.000 peserta sekaligus. Pemimpin pertandingan pun kembali memberikan waktu 1 menit untuk memanggil masing-masing Martial Soul. Dan ini dia, pertarungan pun dimulai. Kedua tim saling memberikan kemampuan terbaiknya. 先解决两个，击中计了，在空中看你往哪里躲。老师说的不错，你确实需要特别注意。紫金魔头，中计了。 对方的等级比我们高出太多，为此我们绝不能硬攻。在于他御天衡，如果能将这根毛先折断，胜负的天平就会立刻倾斜。 Di tengah pertarungan, sang kapten berhasil masuk ke dalam jebakan. Dari awal game, Tang San sudah memprediksi kalau kunci kemenangan kita seharusnya ada di tangan kapten ini. Karena terlalu fokus ingin mengalahkan Tang San duluan, tanpa sadar ia sudah masuk ke dalam jebakan. Sedangkan Phoenix menyemburkan api yang sangat besar, hingga membuat tim kapten tidak bisa membantu. 雷霆之怒！跌到一步。第一魂技抓弓。Kapten tim pun berhasil dipukul mundur. Tang San dan lainnya berada dalam posisi menang. Namun melihat hal itu, wakil kapten tim menjadi sangat marah. Ia berniat langsung menghabisi 7 monster Akademi Shrek. Ya, tanpa basa-basi, ia pun langsung mengeluarkan racun ular Gio. Racun ular Gio ini sangat berbahaya. Apabila terkena, maka lawan akan berubah menjadi debu dalam sekejap. Inilah teknik paling mematikan dari ular fosfor Gio.
Namun lagi dan lagi, ternyata Tang San sudah tahu bagaimana cara menghadapi racun tersebut. Dia sampai membawa minuman anggur ke dalam pertarungan. Anggur tersebut dicampuri berbagai macam cairan, sehingga bisa menghapuskan seluruh racun dalam arena. Tang San berkata ia sudah belajar hal ini dari Sekte Tang. Tim Kaisar dan lainnya pun semakin terpukul dan frustasi. Namun di tengah kepasrahan mereka muncullah kunci utama dalam game tersebut, yaitu si Ling Ling. Dengan martial soul lautan 9 hati, ia pun segera menyembuhkan seluruh temannya. Keadaan sekarang pun menjadi berbalik saat dua bersaudara berhasil melukai Xiao Wu. 龟甲竟然是来切割蓝银草。看你们还怎么防守！小五，当心！不，我答应过你，小五，小五。 玄天宫总算护住了心肺二脉。 Setelah hal tersebut, semuanya pun menjadi sangat marah, terutama tentunya si Tang San. Tang San ini sangat panas kalau Xiao Wu terluka. Kali ini dengan seluruh kekuatan, Tang San pun menyerang lawan, dibantu dengan Chu Qing dan Mu Bai yang juga membentuk serangan gabungan roh. 下来！队长，我们是输了。 7 monster Akademi Shrek pun berhasil memenangkan pertarungan. Tang San berhasil menjatuhkan beberapa lawan menggunakan racunnya. Akhirnya mereka bertukar untuk saling membantu anggota satu sama lain. Ling Ling pun membantu Xiao Wu dan Tang San membantu dua bersaudara. Kali ini kita juga dikejutkan dengan Mu Bai dan Chu Qing yang bersatu untuk membentuk satu binatang roh yang sangat kuat. Ternyata sejak awal mereka adalah hewan kombinasi. Di sisi lain, Tang San juga bisa berjalan menggunakan kaki laba-labanya, seperti di film Spider-Man. Suatu hari nanti, mereka tentu saja akan menjadi tim yang sangat besar, dan pertarungan pun berakhir di sana. Di sisi lain, setelah kekalahan, kapten tim dan lainnya saling menyerahkan diri mereka sendiri saat di pertempuran tadi. Tak lama setelah itu, guru mereka pun masuk. Ia bernama Qin Ming. Kali ini ia malah berkata kalau pertarungan tadi sangat bagus. Sebelumnya lawan kalian itu sangat mudah. Kali ini pun kalian harus bisa belajar dari kekalahan. Tak lama setelah itu, guru Qin Ming pun pergi meninggalkan mereka. Katanya ingin menjumpai seseorang sebentar. Ternyata seseorang yang dimaksud adalah kepala sekolah Flander dan guru Uci. Usut punya usut, ternyata guru Qin Ming ini adalah alumni dari Akademi Shrek. Kali ini ia sudah tumbuh menjadi orang yang lebih hebat, bisa menjadi guru dari murid kekaisaran. Namun tak lama setelah memberikan hormat, kepala sekolah Flander menyinggung hubungan guru Tase dan klan Naga Petir Biru. Ternyata si kapten tim tadi adalah keponakan dari guru Tase. Tampaknya mereka masih memiliki masalah yang belum terselesaikan. Guru Tase pun dengan marah keluar dari ruangan. Setelah hal tersebut, seperti biasa, guru Qin Ming pun memuji murid-murid Akademi Shrek yang semakin hebat. Namun sayang karena guru Uci berkata kalau mereka adalah generasi terakhir. Faktanya Akademi Shrek masih sama seperti dulu, yang terkendala dengan masalah uang. Kepala sekolah Flander juga sudah tidak muda, sebentar lagi akan pensiun. Tampaknya 7 monster Akademi Shrek pun akan menjadi generasi terakhir.
Di sisi lain, di murid-murid kekaisaran, mereka sedang dalam perjalanan balik ke penginapan. Tak lama setelah itu, seseorang pun menghampiri mereka, yaitu adalah Guru Tase. Apa hubungan Guru Tase dan keluarga besar klan Naga Petir? Kita akan bahas di video selanjutnya ya.